Sebuah insiden menegangkan terjadi di perairan es dekat Alaska ketika sebuah kapal perang Rusia tiba-tiba mengubah haluan secara langsung menuju zona ekonomi eksklusif Amerika Serikat, memicu respon cepat dan terkoordinasi dari militer Amerika. Dalam hitungan menit, protokol pertahanan aktif dikerahkan, termasuk pengiriman kapal perusak, pesawat tempur F-22 Raptor, kapal selam kelas Virginia, dan kapal penjaga pantai seperti USS GC Straton. Kapal Rusia diidentifikasi sebagai perusak kelas Udalau, dilengkapi dengan persenjataan canggih dan kemampuan peperangan elektronik, bergerak dengan taktik provokatif dan manuver berisiko tinggi yang mencerminkan latihan militer terkoordinasi dan pengumpulan intelijen. Kondisi laut yang ganas dan visibilitas terbatas menambah kompleksitas. Namun semua cabang militer Amerika bergerak dalam sinkronisasi penuh dalam sebuah strategi penahanan 3 dimensi untuk membentuk gelembung pertahanan yang tidak dapat ditembus tanpa menembakkan satu peluru pun. Manuver ini bukan kejadian tunggal, melainkan bagian dari pola eskalasi yang lebih besar yang menunjukkan peningkatan aktivitas Rusia dan juga Cina di sekitar Alaska, terutama setelah operasi gabungan maritim keduanya tercatat pada 2023. Perubahan iklim yang mencairkan es Arktik membuka rute perdagangan baru dan akses ke sumber daya bernilai miliaran dolar, menjadikan wilayah ini sangat strategis dan diperebutkan. Rusia secara eksplisit menganggap Arktik sebagai teater operasi prioritas, dan secara sistematis mengeksplorasi celah pertahanan Amerika, termasuk ketidakhadiran pangkalan militer permanen Amerika di Alaska. Para pemimpin militer dan politik Amerika, seperti Senator dan Sullivan, telah memperingatkan ancaman yang meningkat dari kekuatan maritim Rusia-Tiongkok yang kini rutin melakukan operasi di sekitar perbatasan utara Amerika Serikat. Mereka mendorong ekspansi militer dan pembangunan infrastruktur penting seperti pelabuhan air dalam Dinome sebagai langkah pertahanan strategis untuk memastikan kehadiran permanen dan respons cepat terhadap setiap tindakan agresif di kawasan yang kini menjadi medan baru dalam perebutan kekuatan global. Situasi ini memperlihatkan bahwa Alaska kini bukan lagi sekadar wilayah terpencil yang dingin, tetapi telah berubah menjadi garis depan geopolitik global, di mana kekuatan besar dunia menguji batas dan mengukur kekuatan satu sama lain tanpa harus memicu konflik terbuka. Keberadaan kapal perang Rusia yang berulang kali muncul di sekitar wilayah ini bukan hanya untuk menunjukkan kekuatan militer, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mengaburkan batas antara latihan, provokasi, dan operasi intelijen aktif. Dengan kemampuan untuk mengukur waktu respons, menganalisis pola pergerakan, dan menguji koordinasi militer Amerika, Rusia secara metodis menyusun peta kelemahan dan celah dalam sistem pertahanan Amerika. Ketidakseimbangan infrastruktur seperti jumlah kapal pemecah es, di mana Rusia memiliki lebih dari 50 dan Amerika hanya segelintir, menyoroti betapa gentingnya posisi Amerika dalam menghadapi ancaman baru yang datang dari utara. Di tengah meningkatnya koordinasi Rusia-Tiongkok dan potensi militerisasi Arktik, para analis memperingatkan bahwa kekosongan kekuatan di kawasan ini akan dimanfaatkan lawan untuk memperkuat klaim teritorial dan kehadiran militer mereka. Apa yang dimulai sebagai insiden tunggal antara dua kapal perang kini terbukti menjadi bagian dari dinamika yang jauh lebih besar, yaitu perubahan tatanan kekuatan global yang mulai berpusat di perairan utara yang sebelumnya terlindungi oleh alam. Bagi Amerika Serikat, tantangannya bukan hanya mempertahankan kedaulatan wilayahnya, tetapi juga membentuk kembali strategi militernya agar lebih adaptif, responsif, dan permanen dalam menghadapi tantangan abad ke-21 yang kini mengarah ke kutub utara sebagai medan utama perebutan dominasi dunia. Dalam konteks ini, para perencana strategi militer Amerika semakin menyadari bahwa dominasi di Arktik bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Ketika Rusia secara agresif menempatkan infrastruktur militer, pelabuhan, dan jalur logistik di sepanjang pesisir utara mereka, Amerika Serikat justru tertinggal dalam membangun kehadiran yang berarti di wilayah yang kian strategis ini. Peluang untuk mengakses sumber daya alam, memanfaatkan jalur pelayaran baru akibat pencairan es, serta memperkuat posisi dalam geopolitik global menjadi semakin penting. Ancaman yang datang bukan semata dari kekuatan tempur langsung, melainkan juga dari perang informasi, penguasaan medan melalui pemetaan laut, dan penggunaan teknologi canggih dalam peperangan elektronik yang dilakukan Rusia dan sekutunya secara sistematis. Dalam setiap manuver kapal perang atau misi pengintaian yang terjadi, tersimpan pesan politik yang kuat. Pengaruh Amerika di kawasan ini sedang diuji.
Sebagai respons, militer Amerika mulai mengkaji langkah-langkah jangka panjang yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan jumlah patroli gabungan, pengerahan sistem pertahanan rudal di Alaska, serta pengembangan fasilitas pelatihan militer untuk medan dingin ekstrim. Lebih jauh lagi, ketegangan ini tidak dapat dilihat hanya sebagai konflik dua negara, melainkan bagian dari pergeseran kekuatan global di mana poros timur, dipimpin oleh Rusia dan Tiongkok, berupaya menantang tantangan dunia pasca Perang Dingin yang didominasi oleh Barat. Operasi gabungan kedua negara di dekat Alaska menjadi preseden berbahaya yang menunjukkan potensi terbentuknya aliansi militer baru di kawasan Pasifik dan Kutub Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul laporan bahwa kapal-kapal Rusia telah memetakan kabel komunikasi bawah laut yang vital bagi jaringan informasi Amerika, dan latihan bersama Rusia-Tiongkok juga mencerminkan tingkat koordinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika kekuatan-kekuatan besar mulai menempatkan taruhan mereka di Arktik, hanya negara yang memiliki kehadiran nyata dan kesiapan yang memadai yang akan mampu mempertahankan klaim serta pengaruhnya. Dengan demikian, konfrontasi di perairan Alaska bukan hanya tentang kapal perang yang berhadapan dalam jarak dekat, tetapi simbol dari pertarungan global yang lebih besar, antara kekuatan yang mencoba menegaskan pengaruhnya dan kekuatan yang harus mempertahankan tatanan strategis yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Ketiadaan respons yang kuat dan terstruktur dari Amerika Serikat di kawasan ini akan membuka celah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan, dan jika dibiarkan, Arktik bukan lagi zona damai atau penyangga, melainkan akan berubah menjadi arena konfrontasi yang menentukan arah geopolitik abad ini. Untuk menghindari potensi konflik yang bisa meningkat secara eksponensial, Amerika Serikat kini harus memfokuskan kebijakan luar negeri dan pertahanan nasionalnya ke kawasan Arktik dengan pendekatan yang berlapis dan berjangka panjang. Salah satu solusi strategis yang telah diusulkan adalah pembangunan pelabuhan air dalam permanen di Nome, Alaska, yang akan memungkinkan pengerahan kapal angkatan laut dan penjaga pantai secara cepat dan efisien ke wilayah utara. Proyek ini tak hanya akan memperkuat logistik dan dukungan operasional, tetapi juga mengirimkan pesan kuat kepada musuh bahwa Amerika berniat serius mempertahankan kedaulatannya. Selain itu, peningkatan jumlah latihan gabungan antar cabang militer di medan Arktik perlu dipercepat, lengkap dengan integrasi teknologi pengintaian berbasis satelit, drone tahan cuaca ekstrim, dan sistem komunikasi kuantum untuk memastikan keunggulan dalam informasi dan respons cepat terhadap ancaman tak terduga. Kerjasama internasional juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Amerika Serikat dapat memperkuat aliansinya dengan negara-negara Arktik lainnya seperti Kanada, Norwegia, dan Islandia dalam kerangka NATO atau forum kerjasama regional seperti Dewan Arktik, guna menciptakan payung pertahanan kolektif di wilayah utara. Selain memperkuat aspek militer, strategi ini juga harus mencakup aspek diplomatik dan ekonomi, meliputi pengembangan energi bersih dan perlindungan lingkungan untuk mencegah justifikasi militerisasi Arktik oleh negara lain dengan dalih pengembangan sipil. Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kecepatan pengambilan keputusan politik di Washington, serta alokasi anggaran dan komitmen jangka panjang yang konsisten. Ketertinggalan dalam membangun kehadiran di Arktik telah menciptakan ruang bagi Rusia untuk membangun keunggulan awal, dan kerjasama dengan Tiongkok hanya memperkuat posisi mereka. Dalam permainan catur geopolitik ini, setiap langkah harus diperhitungkan secara strategis, karena setiap keterlambatan bisa menyebabkan kerugian posisi yang signifikan. Jika Amerika Serikat gagal membangun postur pertahanan yang kredibel dan berkelanjutan di utara, maka Arktik akan jatuh ke dalam orbit pengaruh kekuatan lain dan itu akan membawa implikasi global yang mendalam, baik secara militer, ekonomi, maupun simbolis. Jika Amerika Serikat ingin mempertahankan supremasi globalnya di abad ke-21, maka Arktik bukan lagi wilayah yang bisa diabaikan. Keterlibatan langsung dan aktif di wilayah ini harus menjadi prioritas nasional, karena kehilangan kontrol di perbatasan utara bukan hanya soal keamanan regional, melainkan soal pengaruh global. Kehadiran militer permanen, penguatan infrastruktur, integrasi teknologi pertahanan modern, serta pendekatan diplomatik yang agresif harus berjalan beriringan. Arktik kini merupakan frontier baru dalam pertarungan antara demokrasi dan otoritarianisme, tempat di mana kapal-kapal, satelit, dan data bertarung secara diam-diam, namun dengan konsekuensi yang sangat nyata. Ketika Rusia dan Tiongkok terus memperkuat posisi mereka dengan doktrin militer yang terfokus pada penguasaan laut dingin ini, Amerika harus mengembangkan doktrin tandingan yang adaptif, presisi, dan bisa dijalankan dalam segala kondisi.
Konfrontasi yang terjadi di dekat perairan Alaska hanyalah gejala dari persaingan yang lebih besar, yang mencakup pengaruh ekonomi, kontrol jalur logistik global, dan dominasi ruang informasi. Dalam konteks ini, Arktik menjadi panggung simbolik dan strategis yang menentukan arah masa depan keseimbangan kekuatan dunia. Dalam setiap langkah mereka, baik Rusia maupun Tiongkok, menguji reaksi Amerika bukan untuk menciptakan perang terbuka, tetapi untuk menemukan celah, kebiasaan, dan batas toleransi. Jika Amerika Serikat hanya merespons tanpa strategi proaktif, maka lambat laun permainan ini tidak akan lagi menguntungkan Washington. Pembangunan pusat komando terpadu Arktik, peningkatan jumlah kapal pemecah es, pengaktifan jaringan radar bawah laut, dan integrasi cyber defense untuk melindungi infrastruktur kelautan menjadi langkah-langkah mendesak berikutnya. Sementara itu, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta juga perlu dilibatkan dalam membangun visi kolektif tentang pentingnya Arktik bagi masa depan Amerika. Tanpa pemahaman publik yang kuat, kebijakan jangka panjang seringkali gagal mendapatkan dukungan politik yang konsisten. Apa yang sedang terjadi di utara adalah babak baru dalam dinamika kekuasaan global, senyap, dingin, dan penuh perhitungan. Setiap negara besar mulai menggeser pionnya di atas papan catur es ini, dan mereka yang bergerak lambat akan tertinggal selamanya. Karena Arktik kini menjadi ajang pertarungan kepentingan yang melampaui batas nasional, Amerika Serikat tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan militer semata. Diperlukan strategi komprehensif yang menyatukan kekuatan diplomatik, teknologi, ekonomi, dan lingkungan dalam satu visi besar, menjadikan Amerika sebagai kekuatan utama yang tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga memimpin dalam menetapkan aturan main baru di kawasan ini. Setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan masa depan. Bagaimana memastikan kelangsungan pasokan energi, bagaimana melindungi kabel komunikasi transarktik yang menjadi tulang punggung informasi global, dan bagaimana menghadirkan tata kelola maritim yang mencegah konflik terbuka di masa mendatang. Dalam upaya ini, diplomasi preventif menjadi senjata yang tidak kalah penting dari kapal perusak atau jet tempur. Melalui forum internasional seperti Dewan Arktik atau Inisiatif Maritim Global, Amerika dapat membangun koalisi negara-negara yang berkepentingan dengan stabilitas kawasan dan menyeimbangkan pengaruh Rusia-Tiongkok. Di saat yang sama, pendekatan soft power melalui kerjasama ilmiah, perlindungan lingkungan, dan partisipasi komunitas adat dapat menciptakan narasi tandingan atas ekspansi otoriter yang mengklaim Arktik semata-mata sebagai panggung kekuatan militer. Langkah terakhir, dan mungkin yang paling penting, adalah membangun ketahanan domestik. Infrastruktur sipil di Alaska harus ditingkatkan agar mampu mendukung operasi militer dan diplomatik dalam jangka panjang. Komunitas lokal, yang selama ini menjadi penjaga perbatasan alami Amerika, harus diberdayakan secara ekonomi, sosial, dan teknologis untuk menjadi bagian integral dari pertahanan nasional di wilayah kutub. Tanpa keterlibatan mereka, strategi sebesar apapun akan selalu memiliki titik lemah di lapangan. Konflik dingin di perairan utara tidak akan berhenti pada satu pertemuan kapal atau satu misi pengintaian. Ini adalah proses panjang yang menuntut kesabaran, visi, dan determinasi. Dan hanya negara yang benar-benar memahami pentingnya langkah-langkah kecil hari ini yang akan memegang kendali atas masa depan Arktik esok hari.